Baik, terima kasih. Shalom, salam sejahtera, dan kesempatan ini saya akan berusaha untuk menjelaskan tugas mandiri saya. Universitas Katolik Darul Salam Manado, tugas media pembelajaran di sekolah dasar. Nama saya Junius Kukuya, Fakultas Aktif Ilmu Pendidikan. Nah, lewat rekaman video kali ini, tentunya saya akan berusaha ya untuk menjelaskan tentang DELS, perjalanan atau latar belakangnya dalam pengaruh terhadap media pembelajaran yang ada. Nah, saya sudah tampilkan gambar ya, pada gambar kerucut pengalaman oleh DELS. Nah, itu adalah di bagian segitiga itu. Saya itu ingat, yang pertama ingatannya. Dari gambar tersebut lihat bahwa rentangan atau tingkat pengalaman dari yang bersifat langsung ya, hingga ke pengalaman melalui simbol-simbol komunikasi yang ada yang dilakukan oleh DELS, menerentan dari yang bersifat konkret ke abstrak, dan tentunya memberikan implikasi terutama terhadap pilihan metode dan bahan pembelajaran khususnya dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Hal tersebut saya tercantum dalam tiga atau di segitiga ya. Nah, sesuai dengan kerucut pengalaman DELS tersebut, maka saya harus memperhatikan dan harus meniru gaya dan metode penerapan tersebut. Jika seandainya saya sebagai calon guru atau saya akan jadi guru di kemudian hari nanti, tentunya saya harus belajar lalu pahami dari dinamika realitas yang dialami oleh seorang tokoh DELS atau stakeholder tokoh yang lain secara yang ada ya. Dan saya pribadi meyakini luar biasa ya, dan seorang DELS bahwa mengapa saya bilang luar biasa, karena berhati nurani, berwawasan tinggi dalam media pengembangan pendidikan. Hal tersebut saya terharu dan harus perlu menerapkan ada dalam 10 syarat tersebut. Jadi dalam kerutan pengalaman yang ada yang di slide pertama atau kedua. Yang pertama, yang 10 hal tersebut, yang pertama, jika saya sebagai guru tentunya harus membaca isi materi yang ada, dan ingatkan hal tersebut mengapa, karena dalam usia sekolah dasar itu masih tahap pengembangan kurang wawasan pengetahuan yang ada, dan mereka pengembangan pertumbuhan pun mereka menuju pada level pada dewasa. Maka itu saya sebagai guru harus berpikir kreatif dan menerapkan materi, kemudian menjelaskan materi-materi yang telah saya membaca di dalam kelas yang nanti, agar anak-anak bisa berpikir dan bisa berpikir kreatif dengan cerdas yang ada. Yang kedua adalah mendengarkan. Poin ini tersebut luar biasa ya. Mendengarkan. Seorang guru yang baik, misalnya seorang guru yang baik tentu memiliki pegawai yang baik akan nanti sopan, bijaksana, disiplin, dan berwibawa pada takut akan Tuhan, dan akan memiliki kesan yang kuat di dalam ingatan murid-muridnya. Demikian pula saya sebagai guru pun harus mau dan tidak mau harus mendengarkan aspirasi atau statement-statement yang dilakukan atau dibicarakan oleh seorang murid-muridnya saya nanti di kemudian hari. 3. Menampilkan gambar. Jika dalam penerapan materi isi materi tersebut harus berusaha menampilkan gambar. Itulah mungkin tentu sangat bagus ya pribadi saya, agar anak-anak itu bisa mudah mengerti apa yang saya jelaskan, dan memberikan metode-metode seperti menampilkan gambar itu yang sangat tepat ya bagi saya, agar anak-anak itu bisa mengerti secara logis, dan gambar itu pun saya harus menerangkan misalnya dalam geografi ya, misalnya mata pelajar IPA terus saya harus mempelajari, atau IPS harus berbicara dan harus membuktikan gambarnya agar bisa mereka anak-anak tersebut bisa pahami. Yang keempat, melihat atau nonton video. Mengenai melihat dan nonton film, tentu ini juga pribadi saya sangat penting juga ya. Sebagai guru menerangkan dan materi dengan menggunakan metode ini, pribadi saya implementasinya materi yang ada tentu harus menggunakan video. Itu sangat penting agar anak-anak itu pun bisa memperfikir secara logis, dan mereka bisa berpikir, pokoknya membandingkan lah, bisa bermanfaat bagi mereka, dan hal mereka nonton pun bisa berguna dan bisa
berpikir gaya ingatan yang ada, agar anak-anak itu tidak bisa, maksudnya anak-anak tersebut jangan terganggu segala apapun yang ada. Namun saya harus membuka film dan video tersebut harus sesuai gambar dan materi yang saya terangkan, agar mereka bisa mudah pahami ini secara cerdas. Yang kelima, lihat dokumentasi. Lihat dokumentasi juga sangat penting. Jika melihat anak-anak, saya melihat anak-anak kalau berpakaian rapi, tentu saya harus memberikan foto bersama ya. Memberikan foto bersama, lalu mempublikasikan kepada media agar mereka senang dan berhati dan mereka bisa peduli kepada guru yang ada. Yang berikut ya, yang keenam, terlibat dalam diskusi. Materi ini sangat penting. Terlibat dalam diskusi ini harus seorang guru harus dilakukan. Dan mau dan tidak mau harus dilakukan. Terlibat diskusi tentunya sangat diperlukan ya, demi untuk menunjang gagasan berpikir pada anak-anak. Dalam hal ini, pada usia di sekolah dasar. Lalu tentunya guna untuk menukar pikiran, ide, gagasan atau konsep baru. Sebab di setiap pandang manusia itu sangatlah berbeda-beda ya. Maka sebagai guru pun harus mampu mengakomodir sebuah anak-anak yang ingin tahu, dan jika jangan sadari melakukan diskusi berbagai pengalaman hidup itu penting. Yang ketujuh, ya bagian ketujuh menjanjikan prestasi. Ini sangat penting. Menjanjikan prestasi ini kita sebagai guru harus menjadi yang objektif dan mempresentasikan materi-materi yang sudah diinput dalam media elektronik, dalam hal ini pada komputer, laptop, HP, dan lalu menerangkan dengan alat-alat yang petunjuk yang ada, misalnya lewat LCD atau dan drama visual lainnya, agar anak-anak itu bisa mengerti dan pahami secara efektif. Nah, 8 ya, poin 8, bermain perang. Bermain perang ini kita sebagai guru juga dalam implementasi penerapan harus menjadi peran penting guna untuk membentuk kualitas pada anak-anak. Kemudian saya sebagai guru juga harus menjadi monitor utama ya, karena sebagai anak-anak tertentu belum seutuhnya bisa mengerti dan menganalisis sebuah pembelajaran yang kita berikan dalam kelas atau luar kelas. Nomor 9 ya, poin 9, melakukan simulasi. Membantu siswa. Dengan tujuan simulasi ini untuk membantu siswa dalam menerapkan keterampilan untuk membuat keputusan dan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan dan berinteraksi antar sesama manusia. Lalu saya sebagai guru pun harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerangkan dengan berbagai prinsip teori dalam berbagai prinsip dan teori yang ada. Nah, 10 ya, terakhir ini adalah mengerjakan hal yang nyata. Luar biasa, ini sangat penting. Pribadi saya untuk mengerjakan secara nyata ini harus dilakukan ya. Walaupun yang 9 poinnya di bawah sudah presentasi tersebut penting juga sih, tapi ini yang sangat lebih penting bagi saya. Misalnya karena saya sebagai guru tidak sekedar mendidik dan memberikan materi akademis di sekolah saja, namun lebih dari ilmu itu. Saya sebagai guru pun harus diharapkan juga dapat menanamkan nilai-nilai pada siswa, karena guru merupakan roda model bagi yang siswanya. Misalnya, 1, guru harus menjadi contoh bagi siswa, menjadi autoritatif bagi siswa, mengingatkan siswa dan moral pada sikap pelajaran, dan yang terakhir menjadi pengalaman inspiratif. Dan sekian, terima